Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo memasuki babak baru. Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik, membeberkan bukti baru terkait ijazah Jokowi. Bonatua mengklaim memiliki salinan tanpa sensor ijazah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum KPU. Dokumen diterimanya dari KPU merupakan ijazah yang digunakan Jokowi saat mendaftar pada pemilihan presiden tahun 2014 dan Pilpres tahun 2019. Untuk mendapatkan salinan ijazah Jokowi, Bonatua terlebih dahulu menjalani sejumlah sidang di Komisi Informasi Pusat. Pihak Majelis Komisi Informasi memutuskan menerima seluruh permohonan gugatannya kepada KPU terkait keterbukaan informasi ijazah Jokowi. Menurut Bonatua, saat ini masyarakat terbelah menjadi 3, yaitu percaya ijazah Jokowi ada dan asli, ragu-ragu ataupun tidak percaya. Lantas, apakah tanggapan kubu Jokowi dan Roy Suryo dengan dokumen soal salinan tanpa sensor dari ijazah Jokowi dari KPU? Apakah temuan fakta baru akan berpengaruh pada proses penyidikan kasusnya? Tim TV One mengabarkan. Ini dia barang yang dibicarakan banyak orang selembar kertas nih. Beberapa tahun terakhir, akhirnya salinan aslinya sudah diterima, begitu ya. Pertanyaan pentingnya ya. Betul, pertanyaan berikutnya, apakah ini akan berpengaruh terhadap kasus yang berjalan di Polda Metro Jaya? Oke, langsung saja lah kita bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Prof. Juanda, pengamat hukum. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemudian ada juga Bang Refli Harun, kuasa hukum Roy Suryo CS. Selamat pagi, Bang Refli. Jangan Roy Suryo CS lah, Roy Suryo Rismon Tifa. Oke. RRT. Dan Ya, karena ada klaster 1 kan. Oke. Ya, ini klaster 2 khusus. Jadi jangan Roy Suryo CS lagi ya. Iya. Oke, kemudian ada juga Bang Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Jokowi. Selamat pagi, Bang Pagi semuanya. Untuk pertama saya mau tanya ke Bang Refli. Yep. Bang, setelah kemarin dipublikasikannya salinan ijazah ini dari Bang Bonatua Silalahi ini, apa kemudian dampaknya? Apakah menurut Anda ini menjawab sebagian keraguan publik atau justru memunculkan pertanyaan baru, Bang? Itu mengkonfirmasi bahwa apa yang diteliti oleh Roy Suryo itu sama dengan salinan yang diberikan oleh Jokowi ketika mau melamar sebagai calon presiden 2014 dan 2019. Jadi kemarin Bonatua menjadi ahli kita. Dan sebelum dia memberikan keterangan ahli, dia mengatakan bahwa dokumen yang dia dapatkan setelah dia menang di Komisi Informasi Pusat, itu identik dengan apa yang diupload oleh Dian Sandi. Dengan apa yang kemudian pernah di press conference-kan oleh Dirti Pidum. Nah itulah salah dua ya, objek yang diteliti oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma. Sehingga dengan demikian, kesimpulan yang mengatakan bahwa 99,9% ijazah itu palsu, confirm. Paling tidak dari sisi kami. Kan selama ini orang mengatakan, wah ini kan yang diteliti itu cuma fotokopi, yang diteliti cuma upload, mbok ya yang asli. Padahal yang aslinya Sontoloyo saya katakan, baru dikeluarkan pada tanggal 15 Desember. Itu pun klaim mereka asli, yang tidak boleh dipotret, tidak boleh disentuh 15 Desember 2025. Padahal saya mengatakan, kalau kita mengadakan penelitian, ya kita bergerak dari objek yang ada, bukan objek yang tidak ada. Objek yang hadir di depan kita bukan objek yang akan datang, kan begitu. Nah, objek yang hadir pada saat penelitian atau penilaian itu dilakukan, itu adalah 1, ijazah yang pernah ditampakkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta. 2, ijazah yang pernah diupload oleh Dian Sandi. 3, ijazah yang pernah di press conference-kan oleh Dirti Pidum. 4, ijazah yang pernah ditampakkan dalam big screen ketika ada reuni teman-teman Jokowi. Kemudian 5, dibandingkan dengan ijazah-ijazah yang diberikan oleh KPUD dan KPU Pusat. Nah, ketika waktu itu 9 item ditutup masih. Tetapi itu tidak mengurangi penilaian untuk menyandingkan bahwa dokumen-dokumen itu sama, confirm. Nah, karena dokumen itu sama, maka kita mengatakan apa yang diteliti oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa itu adalah memang ijazah yang diklaim sebagai ijazah Jokowi dan itu 99,9% palsu. Nah ini diperkuat dengan
Bonatua mengatakan bahwa dokumen yang dia dapatkan itu identik dengan apa yang sudah beredar selama ini. Salah satu indikatornya adalah ya foto yang berkacamata itu. Berarti artinya bagi begitu. Anda itu justru memperkuat ya Oh iya, memperkuat. tesis dari Iya, Roy Suryo memperkuat bahwa lainnya. apa yang dilakukan oleh Roy Suryo itu betul-betul terhadap salinan ijazah, terhadap upload ijazah yang memang diserahkan oleh Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai presiden. Karena yang paling penting adalah ijazah itu digunakan untuk melamar jabatan publik. Oke. Kalau Anda bikin ijazah palsu tapi disimpan di bawah kasur nggak ada masalah. Oke. Tapi begitu untuk melamar jabatan publik, maka disitulah menjadi public domain yang terbuka kepada siapapun untuk menelitinya dan tanpa perlu izin. Itu Oke, putusan gimana? KIP. Jadi yang diteliti ternyata identik dan tadi sempat dikatakan juga bahwa yang memang yang diteliti yang ada aja dulu gitu. Sebelum akhirnya sudah dapatkan salinannya. Oke, pertama saya komentari dulu bahwa ijazah legalisir yang diterima Bonatua ini buat kami bukan sesuatu yang surprise ya. Karena itu semua sudah diambil oleh Bareskrim Polri di awal tahun kemarin, sudah diperiksa dan sudah dicocokkan. Ya. Begitu juga pada saat Bareskrim tutup, masuk ke Polda juga sudah mengambil itu semua. Cuma kan kembali lagi, bagi Bang Bonatua ini sesuatu yang menarik karena buat dia ini perjuangan ya. Itu kan persoalan KIP, persoalan lain ya. Tapi kalau buat kami, itu sesuatu yang sudah diperiksa oleh lapor bahkan. Justru ini mengkonfirmasi bahwa sebenarnya apa yang didapatkan oleh Bang Bonatua ini adalah bahwa selama ini Pak Jokowi saat mengikuti pilkada maupun pilpres, selalu memenuhi persyaratan dengan menyerahkan ijazah legalisir. Nah, semua publik juga tahu apa sih arti ijazah legalisir? Artinya ijazahnya juga selama ini selalu dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak kampus sebagai penerbit. Dan ini berulang-ulang, 2012, 2015, 2020, jadi berulang-ulang ya, bukan sekali 2 kali dilegalisir. Artinya ijazah yang selama ini dipegang Pak Jokowi asli adanya dan sudah dibenarkan oleh UNAD, yaitu oleh UGM, yaitu dengan adanya cap legalisir dari pihak kampus. Dan legalisir itu kan juga diakui oleh pihak UGM. Jadi buat saya sih nggak ada persoalan. Nah, soal bahwa apakah ini menjadi benar atau tidak benar, kan kembali lagi semua juga tahu. Kalau mau meneliti jasa maka periksalah objek aslinya. Nggak mungkin dilihat dari digital apalagi fotokopi. Legalisir kan fotokopi. Kenapa? Untuk menguji dokumen itu kan melihat ketebalan kertas, jenis tinta. Seorang tahu apakah bisa diuji dari fotokopi atau dari digital. Ya nggak mungkin lah, itu ke common sense. Nah, bahwa sekarang masing-masing masih mau bertahan bahwa saya benar, silakan saja ya. Nanti kita lihat nanti di ujung apakah yang benar statement yang dinyatakan oleh Roy CS atau yang dilakukan oleh lapor atau lembaga-lembaga independen yang sudah menguji. Jadi kembali lagi kalau buat saya ini nggak ada persoalan ya. Bahkan sebenarnya confidence saja dengan penelitiannya gitu ya. Mau bilang 99 ke 99,9 bahkan dulu 1 miliar %, silakan aja. Nanti di sidang dipertanggungjawabkan. Walaupun kemarin juga sempat dipertanyakan ya tanggal legalisirnya dan segala macam. Ya, saya tambahkan ya. Itu boleh aja saya tambahkan diteliti, ya. didalami boleh saja. Karena itu kan pertanggungjawaban dari UGM. Ya, this is the question ya. Yang namanya dokumen itu kan 2 yang diteliti. Dokumen legalisir ya, yang sama kan, dan dokumen yang diupload yang berwarna oleh Dian Sandi. Pertanyaan kita adalah, sebagai seorang ahli telematika atau digital forensik seperti Roy Suryo dan Rismon Sianipar, dan ahli tentang bentuk anatomi muka dan lain sebagainya seperti Dr. Tifa, apakah dia bisa meneliti dari dokumen yang itu? Sangat bisa. Karena ada beberapa hal yang bisa diteliti dari dokumen fotokopi dan upload yang warnanya cukup memadai resolusinya. Sebagai contoh misalnya, untuk menentukan bahwa itu foto Jokowi atau tidak, dokumen Dian Sandi itu lebih dari cukup untuk mengetahui bahwa itu bukan foto Jokowi. Untuk mengetahui letak huruf antara satu huruf dengan huruf lainnya dan dibandingkan dengan dokumen ijazah lainnya misalnya yang kita peroleh, itu fotokopi pun bisa. Anda kalau mau fotokopi yang asli, itu yang namanya letak huruf kan tidak akan berubah. Yang berwarna iya, jadi ada ya penelitian yang kita membutuhkan warna, tapi kadang-kadang kita cukup membutuhkan fotokopinya karena kita hanya memperhatikan komposisi hurufnya. Tapi kalau Anda misalnya mau bergerak kepada foto orang, maka paling tidak berwarna. Dan itu sudah didapatkan dengan Dian Sandi. Jadi maksud saya adalah, kita jangan juga, saya tidak ingin mengatakan membodohi publik ya, bahwa seolah-olah penelitian itu tidak bisa dilakukan
kalau kita tidak melihat ijazah tanggal 15 Desember 2025. Sekarang ijazah 15 Desember 2025 pun dikempit oleh Polda Metro Jaya, nggak boleh difoto dengan resolusi tinggi, tidak boleh diperlihatkan ke publik. Nah, karena itu penelitian bergerak dari dokumen yang ada tentunya. Dan dokumen yang ada more than enough untuk mengatakan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Nah, ini yang ingin saya katakan, gitu. Oke, Ya. baik. Saya mau ke Prof. Juanda karena Prof. Juanda juga adalah guru besar hukum tata negara ya. Tentu kita ingin melihatnya juga bagaimana dampaknya terhadap lembaga negara. Seperti KPU kemudian yang memberikan salinan ijazah ini. Apakah memang tidak perlu ada verifikasi kemudian autentikasi dari persyaratan ijazah ini, Prof? Ya, baik. Pertama saya melihat ini sah-sah saja ya pertempuran kalau saya ke bahasanya antara dua pihak ini. Semuanya adalah dalam kerangka mencari kebenaran material. Nah, dalam kerangka mencari kebenaran material, memang ini kita harus melihat secara objektif, ya, dalam konteks prinsip negara hukum untuk menilai tadi ya, saya mulai dari sini dulu untuk menilai sesuatu dalam proses apakah benar atau tidak. Itu kita ada konstitusi. Konstitusi adalah berarti di situ adalah konsep negara hukum. Nah, ada beberapa hal yang saya pahami tentang bagaimana menilai sesuatu itu dalam konsep negara hukum. Pertama, sistem peradilan yang bebas, merdeka, dan adil. Itu ya. Yang kedua adalah penegak hukum yang proporsional. Tentu dalam konteks ini adalah pelaksana KPU dan segala macam itu harus proporsional. Dalam konteks itu. Nanti akan merujuk pada apa yang ditanya ya. Nah, kemudian manusia mana hukumnya taat pada hukum. Perlindungan HAM. Nah, kalau ditanya itu tadi, tentu jangan lupa di dalam konteks negara hukum itu adalah di dalam hukum administrasi, di hukum pidana azas legalitas, ya oke. Azas legalitas itu ada artinya setiap tindakan penyelenggara negara apapun dan siapapun harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana verifikasi? Di dalam undang-undang pemilu, di dalam undang-undang pilkada, di dalam undang-undang pilpres, ya, ini udah bergerak jauh ini dari 4228 itu tentang pilpres presiden. Nah, berubah dengan undang-undang pemilu dan seterusnya termasuk pilkada itu dari undang-undang tentang 12 2008 ya sampai kepada yang terakhir 10 2016 di situ dijelaskan tentang verifikasi atau tidak. Ya. Ketika ada kata-kata verifikasi tidak dijalankan oleh penyelenggara pemilu, itu jelas keliru. Nah, dalam konteks keliru dalam yang bahasa ilmiah saya mengatakan sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, itulah asas legalitas yang harus dipahami. Ketika itu tidak dilakukan, maka inilah yang mungkin ajang yang perlu dipahami ya pertempuran di pengadilan saya kira. Dan secara de facto ya ijazah itu tidak pernah diverifikasi secara langsung. Tidak pernah. Tidak pernah. Bang Rifai, Baik KPUD maupun KPU benar, nasional. tidak pernah Confirm. verifikasi. Nggak pernah Kalau dibaca verifikasi. undang-undangnya secara cermat, jelas tidak ada perintah itu. Nah, kan dia kan ada berbeda pendapat. Nah, bisa bukan terbuka undang-undangnya. Jadi lebih kurang ini. Undang-undang mana itu? Undang-undang pemilu Pemilu tahun berapa? yang berlaku, Pak. Jadi Berlaku. saya bacakan lebih kurang ya. Sebentar. Nanti Pak Refli bisa luruskan nanti. Nah, Karena gini bahasanya. maksud saya begini. Kalau dirasa ragu. dalam undang-undang itu ada verifikasi. Enggak, Pak. Boleh tante. Boleh baca undang-undang. Jadi lebih kurang gini, kalau dirasa ragu 2017. baru si KPU melakukan verifikasi. Memang itu persoalannya. Undang-undangnya bilang seperti itu. Kalau dirasa ragu. Kalau memang mau dirubah ke depan jauh lebih bagus. Jadi lebih kurang memang ada kata-kata itu di Berarti pasal itu ya Bang kalau Refli ya. dirasa ragu. Ini yang menjadi problem. Nah, tapi kalau disalahkan, oh berarti KPU salah tidak verifikasi, memang undang-undangnya seperti Enggak, itu. jadi gini, saya ingin Harus diluruskan lah, ini jangan bicara kita debat substansi, kusir yang nggak jelas. ya, bicara substansinya. Substansinya adalah ijazah yang dilegalisir itu tidak pernah diverifikasi dengan yang analognya. Nah, ini faktanya. Apakah kemudian itu masih confirm atau tidak dengan undang-undang itu soal lain. Tetapi intinya saya ingin mengatakan tidak pernah ada verifikasi terhadap ijazah yang diserahkan legalisirnya itu. Itu Bisa saya lanjutkan? fakta. Silakan, Prof. Jadi gini ya, coba dibaca Undang-Undang 42 2008 ya. Dulu ya, pertanyaannya sebelum itu Undang-undang Pilpres sebelumnya. Iya, ya. itu Undang-Undang Pilpres. Ya. Ya, kemudian PKPU 15 2014 itu jelas ada di sini ada verifikasi.
Jelas. Kalau bilang mengatakan verifikasi itu salah benar itu. Coba Ini baca. udah dinyatakan oleh KPU, Oh, Prof. hah? KPU udah menyatakan di depan publik. Bukan ini Jadi lebih kurang, undang-undang. jadi Tadi lebih kan kurang bilang KPU tidak ada menyatakan ininya. begini. Jadi persoalannya Enggak, tadi adalah kan serahkan Anda legalisir mengatakan ijazah. tidak ada. Apa ijazah itu legalisir keliru. ya. Ini publik loh. Nah, ini legalisir gitu ya. Baca itu Kalau KPU PKPU merasa ragu, 15 2014. ya, baru di Itu loh. verifikasi. Saya Nah, ini mau- problemnya. Dibilang Bawa ke depan tidak ada undang-undang yang mau dirubah verifikasi, boleh, itu silakan aja. keliru itu. Masyarakat kita membodohi masyarakat. Itu saya agak sedikit ini ya. Ya. Baca PKPU 15 2014. Jelas ya di pasal 14, 15 sampai 20 itu soal verifikasi. Oke, nanti Jadi, kita akan tanggapi jangan ya. bilang tidak Sebenarnya verifikasi. verifikasi menurut dari pihaknya Bang Rifai, kemudian seperti Lo bukan saya ya. Kami sih Ya. itu urusannya KPU, kami hanya peserta. Ya. Ya, tapi Menyerahkan. persepsi Anda tentang verifikasi itu Enggak, itu dijelaskan KPU di banyak TV kok. Oh, jangan begitu, Bos. Jadi ya. dan saya baca undang-undang Kalau dalam konteks saya baca membaca undang-undang ya waktu itu, memang begitu kalimatnya. Saya Coba nggak berpihak, baca. saya nggak berpihak ya. PKPU 15 Karena ini undang-undang ya. 14. Bukan undang-undang, Itu dasar Prof. daripada Bukan PKPU PKPU, 2014. undang-undang. Baik, kita jeda terlebih dahulu ya. Iya, Kita undang-undang, sama-sama bukan membaca PKPU. PKPU 2000. Tapi apapun itu, Tapi verifikasi faktual deh. pernah Tanya sama Pak Reza. dilakukan. Kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan kembali usaha jeda berikut. Tetap bersama kami.